Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي ترى قبل الفنا والحلاك يعم الدنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti talim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke hari baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja talim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua di dunia wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyyati salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali as-Sufi as-Syafi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal muqbillah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatur rabi'ah. Mau'izah yang keempat. Yaqulullah ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam. Man asbaha qazinan ala dunya. Siapa saja orangnya yang memasuki waktu pagi dalam keadaan bersedih karena dunia, lam yazdad minallahi illa mu'tad. Tiadalah bertambah kedekatan minallah kepada Allah illa bu'dan, kecuali semakin jauh. Wa fid dunya illa kaddan. Dan di dalam dunia semakin sulit. Wa fil akhirati illa yuhdan. Dan di dalam urusan akhirat semakin payah. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman. Dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya dalam keadaan sedih. La yanqati'u an abadan, yang tidak akan putus darinya selama-lamanya. Wasublan la yaprugu anhu abadan, dan kesibukan yang tidak akan selesai bagi dirinya selama-lamanya. Wa faqran la yanalu jinan abadan, dan kefakiran yang tidak akan memperoleh dia kekayaan selama-lamanya. Wa amalan tasgoluhu abadan, dan angan-angan yang menyibukkannya selama-lamanya. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'id, memasuki mau'izah atau peringatan nasihat yang berisi di dalamnya tentang bagaimana kita harus menyikapi kehidupan di alam dunia ini, tentang masalah dunia. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia ini, yang terkadang mereka disibukkan dengan segala macam urusan dunia, sehingga pada akhirnya dunia itu memperdaya mereka
bahkan hingga sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui hadis itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan oleh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita harus mengenal betul yang namanya rezeki. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah." Ketahuilah oleh kamu sekalian, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, laib. Yang dimaksud, yang namanya permainan, itu terkadang begitu menyenangkan. Tetapi orang yang main, enggak semuanya menang dan enggak semuanya kalah. Itu yang namanya permainan. Dan yang namanya permainan, ada yang menyenangkan dan ada yang menyedihkan. Jadi, kalau kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah permainan, ketahuilah yang namanya permainan pasti ada akhir. Tidak mungkin menang. Tidak main HP. Silok. Tidak pernah selesai main HP. Pasti ada selesainya kan. Begitulah yang dikatakan kehidupan dunia. Lalu apalagi walaupun dunia ini seringkali membuat manusia menjadi lengah, menjadi lalai. Kenapa? Karena terlalu asik dengan kehidupan dunia. Berapa banyak manusia yang asik dengan dunianya lupa ibadah. Itulah dunia yang membuat manusia akhirnya tidak ingat kepada yang menciptakan alam dunia. Lalu apalagi wazinatun. Dunia ini hanyalah perhiasan. Yang namanya perhiasan tidak selamanya kita pakai. Dan tidak selamanya perhiasan itu pantas buat kita. Ada kalanya orang ini pakai perhiasan ala kadar. Tapi ada pula orang pakai perhiasan berlebihan. Tidak bagus. Contoh, ibu-ibu pakai perhiasan misalnya pakai gelang satu, cincin satu, galung satu, cakep mas. Tapi ketika dia pakai cincin, puluh-puluhnya dipakai, ya kan, 10 jarinya tuh, pakai kalung mirip sudah kayak gantungan sapi, bener kan? Ditambah lagi pakai gelang seada-adanya dia pakai, bukan tambah cakep, malah tambah jelek. Bahkan mungkin orang akan berkata orang gila gila. Benar. Itulah yang dinamakan dunia. Jadi semua perhiasan dunia tinggal bagaimana kita cara melihat. Ada yang pantas dan ada pula yang tidak pantas. Kemudian apalagi watafakurun. Dunia ini adalah tempat bermegah, main sombong-sombongan. Contoh nih, ada orang ngomong ada kendaraan baru, motor lu kok jelek amat, gitu kan? Benar. Kayak gua nih, motor gua baru, begitu kan? Apa ini? Menyombongkan diri. Karena kendaraannya kan, dia nggak mau kalah dia kan. Biar barang lama, gitu kan, tetapi berisi sejuta kenangan. Daripada barang baru berisi sejuta bulanan, ya kan? Nah, gimana kira-kira? Nah, yang lama kan? Kenapa? Karena dia tahu, kan begitu kan? Nah inilah yang mesti kita perhatikan. Jadi dunia ini adalah tafakhur, tempat saling menyombongkan diri masing-masing. Bainakum, di antara kamu.
mencoba untuk berlomba-lomba meraih itu. Ternyata apa tujuannya? Ingin mengangkat status sosial supaya dipandang orang. Dan itu harus kita sadar. Lalu apalagi? Watakasurum fil amwal wal aulad. Dunia ini adalah tempat untuk memperbanyak harta dan anak. Kita lihat orang kalau ngomong cuma dua. Benar kan? Harta dengan anak. Ini kita kalau ketemu. Kalau kita tanya anak beberapa, ya kan? Baru kemudian, kopi lu hebat. Harta udah kan disebut. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan dunia. Maka ini semua, inilah yang dikatakan itu. Nah, ketika hal itu kita sudah ketahui, sebagai peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, oleh karena itu janganlah sampai sedih ketika kita tidak memperoleh yang namanya dunia. Jangan pakai sedih, apalagi sampai sumpah serapah gara-gara tidak mendapatkan kehidupan dunia. Kenapa? Karena sifat dunia cuma seperti yang dibilang yang pertama, dunia ini cuma permainan, dunia ini cuma melalaikan, dunia ini cuma perhiasan, dunia ini cuma tempat menyombongkan, dunia ini cuma tempat mengumpulkan harta dan anak-anak. Selebihnya tidak ada apa yang namanya dunia. Makanya ingat kata baginda Rasul, ad-dunya mal'un. Dunia itu adalah tempat yang dilaknat. Memang benar begitu. Nah, buktinya Nabi Adam dari surga dikurungin ke dunia. Benar nggak? Dunia ini adalah tempat terlaknat. Dan tidak ada di alam dunia ini yang nggak terlaknat kecuali cuma dua. Apa aja itu? Yang pertama, alimun, orang alim. Itu nggak dilaknat. Yang kedua, muta'allim, orang yang masih mau belajar, nggak dilaknat. Tapi selebihnya daripada itu terlaknat, termasuk segala yang ada di alam dunia. Kenapa? Karena kita orang yang nggak alim, yang nggak mau belajar, ikut mulu di alam dunia. Udah berantem mulu, bikin gara-gara mau, apalagi besok mau Ramadan. Masa Ramadan bikin aurat dulu? Udah. Sudah dari bulan Rajab sudah dimulai karena benar. Nah, ini yang terjadi. Jadi pahamilah yang namanya dunia. Maka mari kita lihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam. Siapa manusia kita ini semuanya? Man asbaha khazinan ala dunia. Siapa saja orang yang memasuki waktu pagi, dia bersedih dengan dunia. Maksudnya, begitu banyak urusan dunianya, sampai-sampai ketika bangun waktu tidurnya, aja sudah ternyata yang ada di pikirannya cuma dunia. Yang dia ingat. Dan sekarang udah dimulai. Semenjak ada HP. Dulu orang ketika bangun tidur sebelum ada HP yang dia cari tasbih. Benar. Sekarang setelah ada HP, bangun tidur yang dia cari HP. Enggak lain yang dia cari ada WA apa kan? Karena enggak. Sekali WA pas tidur dia buka, lagi buka, tidur lagi. Begitu kan? Artinya apa? Yang dia pikirkan cuma dunia. Ada info baru enggak tentang kehidupan? Dia pengen lihat yang namanya dunia dan segala macam yang terjadi di alam dunia. Supaya nggak ketinggalan informasi apa. Itu kan dunia. Kalaupun kemudian dia dapat informasi itu, apa yang bisa dia perbuat? Kan cuma dia tahu, dia baca, dia lihat. Selebihnya paling dia jadi penonton. Benar. Sehingga apa? Orang yang masuk waktu pagi
kemudian dalam keadaan bersedih karena urusan dunianya, hati-hati. Kenapa? Karena semestinya ketika masuk waktu pagi yang kita ingat adalah Allah Subhanahu. Makanya Islam sudah ngajarin ketika bangun tidur mulai melek mata, akan diajarin loh. Artinya apa? Ingat sama Allah. Kita tahu kan doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kita ingat kepada Allah. Selesai itu kita ngambil wudhu. Kalaupun yang mau mandi, mandi dulu, gitu kan? Kemudian dia sholat. Dan orang-orang di zaman sekarang, tentunya orang Islam, kalau luar Islam nggak ada urusan, bodo amat kan gitu. Ketika dia bangun tidur, rata-rata yang dia pikirin dunia. Ada yang bangun tidur, wah bola nih ketinggalan, urusan dunia, gitu kan? Sembahyang subuhnya kagak, yang dia kejar adalah urusan dunia. Ada lagi yang janji bisnis, gitu kan? Dia cek laptopnya, dia cek HP-nya, udah siap belum nih bahan-bahan, proposalnya udah bagus apa belum lihat lagi. Sama Tuhannya loh. Banyak gak orang sekarang? Bahkan yang paling hebat bangun tidur belum subuh, udah berangkat kerja. Subuhnya kan kagak ada ini. Dan orang sekarang, kenapa? Takut macet. Dunia kan? Kan yang gitu. Jadi hidupnya nggak lebih cuma jadi tidak terus. Hati-hati. Apalagi kemudian apa yang dia lakukan nggak berhasil, akhirnya dia menjadi sedih dan tiap pagi itu selalu dia lakukan, maka yang terjadi kata Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da. Nggak semakin bertambah kedekatannya kepada Allah kecuali akan semakin jauh dari Allah Subhanahu. Artinya orang yang sedih dengan kehidupan dunia, Allah noleh tenaga. Allah pengen dekat juga kan. Kenapa? Karena dunia di hadapan Allah timbangannya cuma seperti sebelah sayap nyamuk. Bahkan dikatakan dalam hadis ad-dunya dipah. Dunia ini adalah ludah. Tahu ini namanya ludah? Hah? Orang di ludah ada yang noleh. Apalagi mau gila kan? Benar kan? Dan dunia ini kalau diukur dengan sayap nyamuk sebelah, nggak ada nilai. Itu yang namanya tuh. Makanya kalau orang-orang yang tertidur ya dia dapat cuma sekedar transit, dapat lewat, nggak pernah dia tetap yang namanya tuh. Dan orang yang selalu mencari dunia dan dunia dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan pernah di dalam itu. Ada kita sudah bicara, orang punya satu pengen nambah dua, punya dua pengen nambah, punya tiga pengen nambah, gitu kan? Dia pengen ganti lagi, kan begitu. Begitu juga apa aja nih kita miliki kayak kendaraan. Punya motor pengen beli mobil, benar. Udah punya mobil pengen beli apa? Pesawat. Udah beli pesawat pengen beli apa lagi? Kan begitu kan? Terus begitu, nggak akan pernah ada selesai. Sama kayak tanah misalnya, udah beli di sini, udah pengen di sana. Di sana udah dapat pengen di sini lagi. Kalau bisa dunia ini menjadi miliknya. Pertanyaannya, ketika dunia udah menjadi miliknya semuanya, apakah cukup? Nggak akan pernah ada. Itulah yang namanya manusia. Hingga akhirnya apa? Dengan segala kesibukan urusan dunianya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Lalu apalagi yang terjadi buat orang yang sedih setiap pagi dengan urusan dunia? Wa fid dunya illa kaddan. Dan di dalam dunia kehidupannya bukan tambah dampak. Illa kaddan, kecuali akan semakin sulit.
akan semakin sulit. Kenapa? Karena dunia baru bisa didapat yang pertama dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Itu dunia. Tapi kalau dunia pengen didapat dengan kesedihan, nggak bakal, nggak bakal. Maka jangan heran orang yang rajin maksiat kan gembira terus, dunianya semakin nambah, dunianya semakin nambah. Kenapa? Karena memang cara meraih dunia dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan. Artinya apa? Bahasa kerennya optimis. Jangan pakai kesih. Begitu. Jadi kalau pengen ngeraih dunia, bahagia. Mau usaha nih, bahagia. Jangan pakai mikir, untungnya bagaimana, rugi apa kagak, jalan apa kagak, yang mau beli siapa. Jangan pakai mikir. Optimis saja. Begitulah cara meraih dunia. Contoh nih kita, rokok tinggal datang, optimis saja. Pokoknya ntar pokoknya merokok, gitu aja udah. Gitu aja. Contoh apa? Temen datang, gitu kan. Dibagi maka aja, kan bisa nyomot. Benar. Begitu caranya meraih dunia. Yang paling gampang, optimis. Jangan kecil. Dalam urusan apa aja. Dalam urusan apa aja. Kenapa? Karena kalau dia bersedih di waktu pagi, karena waktu pagi itu adalah waktu yang paling banyak. Makanya kita diajari, ketika masuk waktu pagi jangan it. Kenapa? Karena di waktu pagi itu berkahnya banyak. Malaikat nih mulai menyebar, membagikan. Tiba-tiba yang dibagi lagi tidur. Bahasa kitanya ada tidurnya orang, tidur, gitu kan? Coba kita jalan kemana lah, biar bahasa. Walaupun nggak ada tujuan, rasanya rezeki pasti didapat. Tiba-tiba kita lagi jalan, teman manggil, lalu mana? Ke situ, udah mampir dulu sini. Oh gitu, tambah gemblok, gitu kan? Teman habis itu tembus, beli rokok, pulang dibekilin kocak, kan mantap. Umpama, kan begitu kan? Kenapa? Berkah. Itu yang namanya berkah, kan begitu. Dan kita nggak pernah tahu. Makanya diajarkan dalam Islam kalau pagi jangan tidur, jangan dekat diri. Wah, tujuannya apa? Kita mencari berkah Allah Subhanahu dan malaikat membagikan. Makanya dibilang yang namanya rezeki itu emang udah ditentuin sama Allah. Tapi kemudian kita harus menjerak badan kita, menjemput. Harus begitu. Kenapa? Karena kalau kita diam itu bukan makom kita. Karena rezeki diam aja kan. Bahasa kita yang malaikat juga nanya, lu siapa? Bahasanya kan begitu kan? Tetapi kalau memang udah makomnya, nggak perlu kemana-mana. Banyak yang nyampe kan begitu. Itu memang udah makomnya. Udah bagiannya. Nah kalau kita mau begitu lain lagi. Kenapa? Karena kita belum sampai pemahaman pada hal yang begitu. Jadi ada tata cara. Buat yang kurang kita bergerak sajalah badan kita. Begitulah caranya meraih itu. Gitu ya. Kita mau bergerak bagaimana? Bukan kita nganggur. Udah jalan aja kemana? Begitu. Kenapa? Karena sahabat Nabi pun begitu. Karena semua sahabat Nabi kaya. Contoh kayak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah satu sahabat yang sederhana. Beliau setiap pagi keliling. Bahasa kitanya kali-kali aja ada yang. Makanya Sayyidina Ali kadang-kadang membantu panen korma. Itu dia kerjakan kadang-kadang. Rasanya kalau orang sekarang kerjanya perabutan. Kadang-kadang ada yang nyuruh jualin kota, ada yang nyuruh jualin kuda. Enggak ngapa-ngapa. Cuma caranya memang Sayyidina Ali itu tuh kontak nih dari yang punya berapa? 100 umpamanya harganya gitu kan. Oh berarti saya boleh menjual lebih? Boleh. Nah itu kan nggak kenapa-napa. Silakan. Di zaman sekarang juga kan banyak yang begitu kan. Nih barang gue jualin motor gue.
dari gua sekian, kalau harganya lebih udah gua sekian. Kan begitu kan, kan dari saya dapat apa, kan bebas kan Sayyidina Ali, karena kehidupannya sederhana. Jadi nggak ada masalah. Itulah cara meraih termasuk tadi. Jadi jangan diam, ya, terlebih lagi di dalam kehidupan dunia. Tapi sebaliknya, orang yang selalu sedih dalam kehidupan dunia nggak bakalan makin mudah, malah sebaliknya makin sulit. Contoh, emang kalau dia orang katanya begitu, diam aja, dia pikirin aja, nggak ada actionnya, nggak ada yang dia lakukan, kira-kira berubah. Allah udah bilang dalam Quran kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan berubah kecuali manusianya itu merubah, bukan merubah nasibnya, tetapi merubah apa yang ada pada dirinya, di antaranya pola pikirnya, kemauannya, semangatnya. Kalau nasib mah Allah udah berubah. Jadi kita nih besok bagian kita rezekinya apa, itu di lauhul mahfuz sudah ada. Cuma kemudian kita dapatnya cepat apa lambat tergantung kita. Itu maksudnya. Ada yang rezekinya ada nih, cuman dia nggak cepat, sengaja lea, lambat dapat. Tapi kalau dia bergerak cepat pasti dapat. Begitu, ya. Terkadang juga orang-orang yang dapatkan kekayaan, dia dapat rezekinya karena memang dari usaha. Kan banyak yang begitu kan, pergi gelap pulang gelap. Ketika dia jadi orang kaya umpamanya, ya wajar sesuai dengan pengorbanan. Selanjutnya keluar matahari tidak panas, bener kan? Galih belum gelap, kita jadi orang bener-bener aja, bener nggak? Kan begitu. Makanya ingat, kalau dalam urusan dunia, kalau nggak pengen sulit, maka harus ada kebahagiaan dalam usaha. Ya. Kemudian wafil akhirati illa juhdan, dan di dalam urusan akhirat nih, buat orang yang sedih setiap pagi dan disedihkan dengan urusan dunianya, maka urusan akhiratnya nih akan dibikin payah. Artinya apa? Semangat untuk urusan akhirat nggak ada. Banyak kan? Gara-gara dia sedih atau ibadah agak mau sholat ogah, benar. Kenapa? Karena dia sedih dengan urusan dunia. Pikirin aja urusan dunia, apa kagak berdaya. Dia pikirin aja urusan dunia, apa kagak mau buat. Nah yang kayak begini nih, yang akhirnya dia payah. Padahal Nabi mengajarkan, kalau kamu kalah dalam urusan dunia, maka laluilah orang itu dalam urusan akhirat. Itu yang Nabi ajarin. Dan ingat orang kaya, itu kan? Orang kaya dia beramal, dia bersedekah, dia bisa. Sedangkan dia mungkin beramal bisa, tapi ketika sedekah bisa nggak? Kira-kira kita bisa lewatin orang ini dan orang kaya ini dalam hal ini? Bisa nggak? Bisa. Jadinya bagaimana? Selesai sholat, zikir baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu lebih afdal dibandingkan orang kaya sedekah. Ini sedekah saja, zikir kita kagak mau ngelewatin apa tuh? Mau ngalahin orang kaya bagaimana? Sedangkan orang kaya itu sholat rajin, zikir aja. Tapi ketika orang miskin berzikir, jauh lebih hebat nilai daripada orang kaya. Kenapa? Karena sahabat pernah nanya, ya Rasul, bagaimana saya bisa mengalahkan orang? Mereka mau sedekah punya harta, sedangkan kami tidak. Kata Nabi, bisa. Caranya, selesai kamu sholat. Itu cara. Ini udah susah, zikir kagak mau, lo melewati gimana cara? Ini yang akhirnya orang-orang tidak bisa melewati. Padahal apa? Kata baginda Rasul,
penghuni surga kebanyakan orang miskin sama orang bodoh. Penghuni surga kata orang miskin sama orang miskin kenapa? Penghuni surga hisabannya lewat, hisabannya nggak ada. Kalau orang kaya kan lama. Terus orang bodoh, kenapa orang bodoh masuk surga? Karena di dunia dia selalu teraniaya dengan sebab kebodohan. Benar nggak? Nah, ini disuruh minum kopi orang pintar. Benar. Yang disuruh-suruh emang orang pintar. Ya kan? Yang nyuruh apa? Orang pintar kan? Karena kebodohan yang sering teraniaya maka surga. Begitu. Baik, kita jangan anggap sepele kalau ada orang bodoh. Hati-hati dah kita. Kenapa? Kalau surga itu. Gitu kan? Tapi kalau ada orang ngomong pintar, emang sombong udah. Nah, kalau neraka itu. Kan gitu kan? Makanya itu aja. Jadi orang yang di dalam urusan akhiratnya selalu sedih karena masalah dunianya, hati-hati dia bakalan dibuat susah, dibuat payah oleh Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Enggak bakalan bisa berbuka dan secara makin. Kemudian apa lagi? Akibatnya. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman. Dan hati orang yang selalu di pagi hari bersedih dengan masalah dunianya, hatinya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihan yang tidak ada la yaqdiru anhu akan. Orang ini kalau hatinya penuh dengan kesedihan, mau ngapa-ngapain aja kita tahu. Ya kita lagi jalan aja ke pagi. Benar. Beda orang gembira. Orang kalau orang lagi gembira, lari aja juga bakalan betul. Benar. Ada gembira kan begitu kan? Tapi kalau orang lagi sedih apa aja salah. Apa aja salah. Dan itulah akibatnya dari orang yang terlalu sedih dengan masalah dunia. Akibatnya apa? Hatinya selalu dipenuhi. Kalaupun dia dapat, nggak pernah dia berpikir, kalau dapatnya dikit aman. Nah kan begitu. Dikasih banyak dia ngomong, buat beli ini kayaknya termasuk kurang, agak sedih lagi aja. Gitu kan? Dan yang paling tidak mengenakan kesedihan itu datang bisa dari anak, keluarga, orang tua. Apa yang jadi penyebab? Karena dia terlalu berjuang haji dalam urusan dunia. Makanya pagi-pagi modal. Orang kalau pagi-pagi moodnya bagus, insya Allah satu hari itu bagus. Tapi kalau pagi-pagi moodnya udah jelek, apa aja juga udah seharian kita bakalan bagus. Ketemu sama orang, padahal di kantor baik-baik, cuma kita kencang kebetulan sedikit selai. Kencang suaranya kan? Aja jadi. Ada kan yang begitu? Nah inilah bermasalah buat orang yang begitu sedih dengan masalah dunia. Lalu apalagi yang terjadi buat orang yang wasuglan la yafrugu anhu abadan, dan diberikan kesibukan oleh Allah yang tidak ada pernah selesainya selama-lama. Dibikin sibuk terus sehingga akhirnya orang yang seperti itu tidak akan pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup kita perlu hati-hati juga. Kenapa? Jangan-jangan kesibukan kita ini melalaikan kesibukan kepada Allah. Contoh juga pertama, ternyata apa? HP-nya nggak pernah ada pikiran, ya kan? Sewanya banyak banget. HP Jokor masih itu juga. Sewa masih. Kira-kira dia punya gimana apa nanti sewa itu?
juga apa? Hati-hati juga dalam kira-kira kesibukan kita ini menjauhkan diri kita dari Allah. Jangan-jangan gara-gara kesibukan kita urus dunia akhirnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi yang akan diberikan Allah? Wa faqran la yanalu ginan abadan. Dan Allah jadikan orang itu fakir, tidak akan pernah mendapatkan kekayaan selama-lamanya. Yang dimaksud, apakah dia nggak menjadi orang kaya? Bukan itu. Bukan itu. Harta dia boleh punya. Banyak yang dia miliki. Tetapi itu semua tidak menjadikannya kaya. Kenapa? Oh, karena dia punya pantangan makanan sudah banyak. Penyakit sudah begitu. Kaya yang begitu. Tapi miskin. Benar. Makan yang gurih asam kurang. Makan yang asin darah tinggi. Makan yang manis diabetes. Kira-kira ada enaknya apa? Nasi yang bisa dia makan cuma sesuap-suap. Gitu kan? Buahan, pantangan juga banyak banget. Makanan sudah gak bisa. Kaya kan seperti itu. Sudah gak kaya lah. Orang yang kaya, yang makan apa aja masih masuk. Pantangan belum ada. Kaya itu dia. Walaupun nggak punya apa-apa. Benar. Dan inilah yang dikatakan iman orang yang kaya kaya. Makanya untuk orang yang disibukkan dengan dunia, ya dia akan dibuat fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia miliki, maka dia beli mobil baru, mobil mobil kaya. Benar. Kenapa? Sudah ada dia biasa, mata kita ada kaku. Ya kan? Itu yang dikatakan. Jadi kita jangan lihat wadah marah banyak orang kaya. Belum. Kenapa? Karena semakin banyak harta, semakin banyak pikiran. Semakin banyak harta, semakin banyak rasa takut. Semakin banyak harta, semakin susah hidup. Kenapa? Setiap hari dia pikirin harta, khawatir ada yang kurang, ada yang hilang. Coba yang kagak punya harta, apa yang dipikirin? Gak ada kan? Jadi bebas. Ya, makanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di suatu waktu diuji sama orang yang datang menemui baginda. Ya Rasul, apakah ini kambing Rasul itu kaya? Kambingnya rata. Kaya Rasul, kambingnya rata. Pengen nguji doang, ini Rasul apa? Aku minta kambing lu. Kata baginda Rasul, berapa ekor? Semuanya. Apa jawab Rasul? Silahkan kau ambil. Punya ayam 5. Kita 1. Boleh, silakan ambil. Selesai lu bawa, tinggalin dia. Itu kan? Kita. Tapi baginda Rasul tidak boleh. Itu Rasul. Kenapa? Karena dunia di hadapan baginda Rasul ada apa-apa. Kehilangan ratusan ekor binatang ada apa-apa buat Rasul. Beda manusia tinggal bilang teriak. Benar. Di dalam kehidupan bos. Kenapa? Karena kalau orang kaya kehilangan jadi bakalan dia sibuk. Kalau orang kaya begitu. Ya contoh tadi baginda Rasul surat ratusan kambing diminta tidak setuju baginda. Kenapa? Karena yang namanya ya. Kemudian apa lagi yang akan terjadi? Wa amalan tasgoluhu abadan. Dan orang yang dibuat sedih oleh dunia akan mendapatkan
berangan-angan terus yang membutuhkan Tuhan. Artinya apa? Disibukkan oleh angan. Besok mau begini, besok mau begini. Dia berencana habis ini, habis ini. Kira-kira ada selesai. Ya, dalam urusan itu. Dan kadang-kadang yang paling hebat rencana kita tidak sesuai dengan rencana. Hanya nggak? Atau padahal pengen apa jadi? Karena rencana dia dengan rencana Allah ya. Coba kalau kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi ini kan cuma jalan. Jalanin aja yang ada. Ikutin apa yang ditetapkan Allah. Makanya Allah cuma ngajarin apa kita dalam Quran. Wasta ini bisobri wa bisolah. Cuma itu. Mintalah pertolongan kamu sekalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Udah itu aja. Sabar aman sholat. Apalagi di dalam menghadapi hidup. Kunci cuma itu. Sabar dengan sholat. Sabar dengan sholat. Kalau itu bisa kita kerjakan dan koma dalam kehidupan kita, sabar sholat, maka dunia kita tidak akan pernah merah. Kenapa? Karena yang bikin sedih adalah kepengenan kita. Yang bikin sedih kepengenan kita yang kagak tercapai. Benar. Kita punya keinginan apa? Kemudian nggak tercapai. Kira-kira sedih apa? Padahal apa? Coba kalau kita keinginan boleh, tetapi ingat semuanya pasrahkan kepada Allah. Biar Allah berkata. Kenapa? Karena semuanya sudah ditetapkan Allah. Ini bicara yang kita di dalam memandang yang namanya dunia. Bukan berarti nggak boleh untuk orang Islam mencari dunia. Kenapa? Karena Nabi yang sudah bilang manusia taat hanya beramalah taat amalah wa mali akhiratnya taat dan beramallah engkau dalam artinya apa? Dalam urusan dunia dalam urusan akhirat kita harus betul-betul ya, jangan lagi kerja mati, jangan semangat itu pas giliran sholat mikirin dunia keaud-aud dan gaya jadi semaksudnya jadi berbuatlah untuk tujuan kita. Kenapa? Karena Allah bilang walakan ingat janganlah engkau lupakan bagiannya hidup. Maksudnya apa? Yang namanya orang di dalam tidak mengerjakan masing-masing. Bukan? Kalau kita punya aktivitas masing-masing kan, profesi masing-masing, itu bagian kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita kembali kepada kitab Daqaiqul Ahkam, pada saat kita mau diciptakan di alam dunia, profesi kata aja sudah ditentukan. Jadi tentu enggak? Ada profesinya jadi ulama kan itu. Mana ada yang ngomong juga ulama bukan profesi. Makanya nggak perlu pakai gaya, ikhlas saja. Kalau belajar tapi sedikit, benar nggak? Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena di zaman khalifah terdahulu penghargaan para ulama. Kalau dihitung kalkulasi sekarang sampai miliaran mereka yang tahu. Sekarang turun aja. Gajinya di bawah UMR gaji kelas ada begitu kan? Ada nggak? Kalau dia saya akan lagu itu nggak penting karena kenapa? Penghargaan terhadap siapa saja orang yang menghargai ilmu berarti dia tidak menghargai Nabi dan orang yang menghargai Nabi neraka empat hadisnya begitu benar nggak? Ini dia baca bab ikhlas uang sih benar, tapi dia nggak membaca bab yang namanya penghargaan terhadap ilmu, kan begitu. Orang yang menghargai ilmu berarti dia menghargai orang yang punya ilmu, dan orang yang menghargai punya ilmu berarti dia menghargai Nabi. Kenapa? Karena al ulama warasatul
Dan kan, nah kalau dia nggak menghargai Nabi, dia neraka. Benar nggak? Jadi begitu. Ya biasanya kalau ada ngomong tuh, ya ngomong biar ikhlas ya, gitu kan? Baca bagus, paham. Itu bagusnya. Gitu kan? Jadi kita juga jangan lalu didongkut. Oh, maksudnya begitu, supaya kita paham bahwa ada bagian masing-masing. Allah yang bilang falatan kata minat. Sebelum dia lahir saja sudah ditentukan profesinya. Ada jadi tukang jahit kan gitu kan, ada jadi penyanyi kan gitu kan, udah ada pada Nabi 1985 kan kita bahas gitu kan, ada semua profesi. Harusnya profesi penjahit. Tujuannya apa? Menunjang kehidupan dunia dengan profesi masing-masing. Kalau kurang kaya tiba-tiba ada umat yang bilang biar ikhlas ya dulu, karena bagiannya beda-beda, paham kan? Nah, inilah. Jadi untuk orang yang selalu beriman, inilah hakikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kalau ini sudah terjadi kepada dirinya, kira-kira dunianya bagaimana? Karena dunia ini baru terasa lega pada saat hati kita lagi gitu. Tapi dunia ini seluas apapun, selega apapun akan terasa sedikit pada saat hati kita merasa sepi. Jadi buatlah dunia ini luas, cara adalah luaskan hati kita. Kita katakan dalam kehidupan dunia, nggak usah pakai disebut, nggak usah pakai dikasih yang namanya dunia. Kenapa? Karena pada saat kita nggak ada, dunia nggak pernah. Benar. Tiba-tiba kita bisa dalam urusan itu ketek, nggak pantas buat kita mengerti yang namanya dunia. Ada beritanya ya? Jadi ini apa? Bawahnya bingung mulu deh. Keder kan? Jadi begini, manusia yang dibingungkan ya, adalah manusia yang dia tidak dengan segala sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Kalau dia yakin bahwa hidupnya ini ada yang diatur, dia nggak bakalan banyak ya, nggak bakalan. Kenapa? Karena memang hidupnya dan. Tapi kalau dia nggak yakin kepada Tuhan, itu akibat dia akan bingung. Punya bingung, kagak punya. Benar. Soalnya dia bingung aturnya gimana. Dia nggak punya apa yang diatur, tambah bingung lagi. Kan gitu. Makanya buat orang belajarlah untuk mengenal Tuhan supaya nggak terlalu bingung dengan masalah itu. Kita ini cuma jalan, kita ini cuma mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah. Kenapa? Karena kita terlihat dalam dunia pada saat mau dilahirin itu Allah perlihatkan perjalanan hidup kita dari lahir hingga sampai mati. Kemudian ditanya sama Allah, apakah engkau setuju pulang? Setuju, baru lahir. Begitu. Kalau nggak setuju, lahir. Jadi apa yang kita alami di alam dunia
dari mau dilahirkan sampai nanti kita mati itu sudah persetujuan. Perjalanan hidup kita itu sudah persetujuan. Memang kita kaget, gitu ya. Tapi hakikatnya ketika manusia mau lahir, itu tersetujuan. Makanya tuh di dalam rahim kadang-kadang ada lama, lahirnya cepat. Nah itu cepat udah kagak pakai tolak lagi udah. Gitu, tolong mau begini, iya, stop, sudah lahir. Begitu katanya. Ya, apa pakai lama tuh, pakai satu, dua, terus begitu lah. Dan ini banyak negonya dia. Gitu ya. Semakinnya begitu. Jadi buat orang-orang yang selalu dibingungkan dengan kita, kita pelajaran. Dia kenali Tuhannya, bahwa kehidupannya nggak perlu ingin karena semuanya sudah diatur. Apa sih? Yang kita bingung adalah ego kita, kepengenan kita. Itu yang bikin kita bingung. Kenapa kepengenan kita begini? Kenapa begini? Ya, contoh nih, contohnya gampang ya. Kita ngelancong apa ya? Zaman dulu kan begini. Yang saya pengen ini nih, gitu kan? Kenapa yang nyangkut ke sini? Ada nggak begitu kejadian? Jadi bersapa yang nyangkut siapa kan gitu kan? Nah begitu maksudnya. Akhirnya apa dia bingung? Kenapa kata? Gitu kan? Itu kan yang bikin bingung akhirnya. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan. Jelas orang yang selalu bingung karena nggak sesuai dengan keinginan. Adalah apa? Itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi berjalan sesuai dengan kita tahu. Jadi kalau orang tahu orang selalu dengan ucap santai aja, nggak perlu pakai di jelas ya. Lagi. Ada kita lanjutin lagi. Ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, kan husu kulla yaumin min umri, berkurang tiap-tiap hari dari umur, wa antala tadri, dan engkau tidak mengetahui, wa atika kulla yaumin birizki, dan aku datangkan kepadamu tiap-tiap hari dengan rizki, wa antala tahmadi, dan engkau tidak pernah meminta. Fala bil qalili takna, maka tiada mencukupi dengan yang sedikit. Wala bil kasiri tasbahu, dan tiada menyenangkan dengan yang baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, tanqusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri, berkurang tiap-tiap hari dari umurmu dan engkau tidak mengetahui. Apa yang difirmankan Allah ini benar ternyata. Banyak orang yang enggak sadar bahwa tiap hari umurnya berkurang. Padahal dia selalu berharap panjang pun. Dan Nabi dia ingetin, inna a'marakum hati baina sittin wa sab'in, sesungguhnya umur umatku di antara 60 70 dan sedikit sekali yang bisa melewati. Kadang-kadang ada sudah umur 60 masih kadang ada. Ada enggak?
perasaan masih muda aja. Padahal Allah udah kasih tanda-tanda. Bukan udah mulai kelihatan, gitu kan? Jarod keras giginya otek. Banyak kayak gitu. Dan ini Allah yang ingetin bahwasanya umurmu setiap hari berkurang dan kau tidak menyadari. Dan itulah yang terjadi kepada keturunan Adam manusia semua. Lupa dengan umur. Bahkan ada yang sengaja menyamarkan umurnya. Orang yang rajin bersalawat, benar. Bahkan nggak tanggung-tanggung dia masuk rumah sakit operasi lagi. Umurnya udah tua, habis badannya bertot. Banyak kayak begitu. Alis dipulang, benar. Pipi diwiron, gitu kan? Dia lakukan berbagai macam operasi. Seakan-akan dia tidak menerima kodrat bahwa tidak. Belajarlah kita kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Rabb panjangkan. Allah nggak jawab. Besok doa lagi Nabi, ya Allah panjangkan umur saya. Doanya nggak dikabul, belum dijawab. Akhirnya 3 kali berdoa Allah orang tua bertambah. Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia orang udah tua, gitu kan? Dia orang udah tua kan giginya kagak ada, sekalinya ada paling 1-2 giginya kan? Akhirnya diberikan oleh Nabi Ibrahim jamuan berupa anggur. Pada saat makan anggur, niatnya jarotnya aja. Anggur, jarot, susah kan? Maksudnya, kemudian sekalinya kena ngeceh. Ini udah kagak ada, gitu kan? Nabi Ibrahim memperhatikan hati-hati. Buru-buru Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, doa yang panjang umur itu cancel aja ya. Cancel aja. Nabi Ibrahim kenapa? Gitu kan kata Allah. Enggak pengen tua ya Rabb. Enggak pengen panjang umur. Kalau tua itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya kata Nabi kita cancel aja. Jangan dikabulkan minta doa panjang om. Nah, kita kadang-kadang begitu tuh karena kepengenan kita, ya panjang umur di alam dunia, kita nggak sadar bahwa orang panjang umur nasibnya seiring usianya pasti berbeda. Bukan karena pada baik, beda. Kenapa? Karena umur nggak bisa diukur. Umur nggak bisa disamakan. Dia tetap akan menerobos kejahatan itu. Nggak bisa disamakan. Oh, sekarang udah banyak make up, udah canggih, nggak bisa dibohong yang namanya om. Sadar aja, belajar aja Nabi Ibrahim. Minta saja yang terbaik. Om, Nabi Ibrahim sadar lihat itu doa. Kita kadang-kadang terjadi ya. Ini harus kita sadar. Jadi umur kita selalu berkurang dan ya, kita sudah seperti halnya kemarin pergantian tahun. Lihat, itu orang paling bodoh. Umurnya berkurang, dia senang-senang pasang petasan. Pernah nggak begitu? Hah? Dia rayain sedemikian rupa. Padahal apa? Umurnya berkurang. Coba kalau dia sadar, maka yang terjadi dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia berdoa. Kebetulan kemarin masih benar raja baru kan, itu kan malam yang paling dikabuli doa. Kita mau sengaja dipegang adain doa bersama, kan gitu kan? Kenapa begitu? Karena setiap orang doanya beda-beda. Itu masing-masing. Sholat, yang mampu 20 rakaat, 20 rakaat.
kagak mampu 10 kagak mampu 6 kagak mampu 2 aku bisa nggak Ustaz PA paling nggak 2 rakaat kan gitu kan. Habis itu kita doa mohon kepada Allah supaya di tahun baru kita salah yang baik. Kita mensyukuri sekali. Nah ini bulan kemarin bulan yang paling Rajab dipakai buat senang. Kemarin informasinya kalau tahun baru pondok menghabiskan permati. Benar nggak? Buat apa aja? Hah? Jangan pakai diterusin. Ini rusaknya udah umat ya. Dan yang paling hebat lagi, ternyata yang merayakan tahun baru non muslim umat Islam tertentu. Kalau orang-orang di luar Islam, terutama orang-orang muslim itu mereka tiap malam siapa yang keluar dari rumahnya merayakan Toret. Kita umat Islam malah siap-siap sore-sore beli buat apa? Perayaan. Orang non muslim malah tujuannya apa? Supaya mereka berkumpul, berdoa bersama supaya minta tahun yang depan menjadi lebih kan? Dan tahu nggak kalau Januari itu apa? Januari itu kan nama dewa. Nama dewa non muslim yang asal muasalnya adalah Januanus. Artinya apa? Dewa bertanduk. Itu artinya kalau Febri itu adalah dewa kematian. Semua orang kagak ngerti. Ayo, lah kita rayain itu kan. Itu dewa-dewa kuno. Jangan lo mau. Ini terjadi pada kita. Kurangnya kita ini pengetahuan kita akibatnya kita orang raya itu kita rayain di petasan dan sebagainya gitu kan. Ini harus kita sadari ya. Padahal non muslim sendiri mereka di malam berdoa kalaupun makan jangan juga. Apakah kita nggak boleh gitu? Oh itu terbaik bukannya malah merayakan dengan hal yang tidak baik. Kita yakin kemarin 80% yang merayakan adalah hadis. Kenapa? Karena makanya hati umur kita bertambah tanpa kita menyadari. Maksudnya bertambah itu berkurang di hadapan Allah. Terus Allah pesankan lagi. Wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la ta'lam. Dan aku memberikan rezeki tiap-tiap hari kepadamu dan engkau tidak pernah meminta. Dan itu yang terjadi. Allah kasih rezeki kepada kita jarang betul kita mendapat alhamdulillah. Jarang kan? Jarang banget. Makanya kalau pengen apa yang kita makan, apa yang kita minta di kitab, caranya sebetulnya dapat. Jadi nikmat makan kita jadi kita bangun caranya dapat. Mulai makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita makan dapat dari nikmat itu tidak bakalan dihisab oleh Allah. Yang dihisab adalah yang agak pernah baca doa. Makan main caplok aja, selesai makan gak baca alhamdulillah. Padahal apa yang memberikan Allah. Nih orang yang agak pernah Allah. Banyak yang ditambah lagi etika adab makan sekarang udah gak ada karena gak habis. Naik motor mulutnya ngunyem aja, bener gak? Sampai ngapluk. Kalau lelaki masih panas, ini perempuan kadang-kadang coba lihat ibu sekarang naik motor kan sampai ngapluk aja mulut, belah tangan yang megang pot nggak mungkin adab makan udah gak ada. Kalau ada makan udah ada, ini loh tidak baca bismillah sama alhamdulillah. Hah? Yang dia duduk kayak gitu kadang-kadang ada. Benar?
tahu. Kalau pengen jadi ustaz udah mulai makan baca dikit, selesai baca alham, tolong kita mulai dari kitab lagi. Dan kitab adalah yang kita lupa pada Allah. Ya, jadi ingat yang adalah Allah. Lalu apa lagi? Fala bil qalil taqna'u wala bil kasir tasla. Dengan yang sedikit engkau selalu kurang, dan dengan yang banyak engkau selalu tidak cukup. Benar kan? Nah ini yang tadi bikin dia bingung. Ini bikin dia bingung. Sedikit kurang, banyak kagak cukup. Dan ini sifat kita manusia. Dikasih sedikit kurang, dikasih banyak gak bakalan cukup. Kenapa? Kepengenannya banyak. Benar kan? Akhirnya apa? Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada nilai. Coba kalau dengan sedikit dia cukup, dengan yang banyak dia berbagi, baru ada nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena kepengenannya, keinginannya tidak ada pan, adanya di belah. Tapi kalau kepengenan adanya di depan, selesai. Banyak apapun tidak akan. Inilah hakikatnya bagaimana kita menghadapi dunia dan menjalani kehidupan dunia. Dan sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu. Kalau kita ikuti semua, insya Allah dunia ini akan datang kepada kita dalam keadaan. Maksudnya dunia yang menjadi bukan kita yang menjadi. Selama ini apa? Ini ilmu kurma. Bahkan kadang-kadang kalau urusan itu waktu sholat sudah tidak. Allahu Akbar. Sil. Bayang dulu apa ngubar dulu? Hah? Nah ini yang terjadi kepada keturunan hati. Jadi kalau kita menyadari ini, apa yang sudah disebutkan Allah, kita akan bisa menetap dari hidup baik-baik dan hidup kita tak payah-payah dalam kehidupan dunia. Ini apa? Keinginannya jangan. Ya, apa yang sekarang kita pilih? Syukuri aja. Allah jadi berkah dan akan menjadi baik buat. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf ya, semuanya kan udah disodor. Mau beli apa coba kita? Belinya udah enak, tot, gitu kan? Gak panas, gak hujan, nyampe tinggal nungguin kita di tempat ya. Belum jelas, enak udah kan semuanya. Cuma kadang-kadang kita manusia udah begitu tuh, masih ngeluh juga, lama amat nyampe gitu. Ada, udah nyampe komplain macam-macam, banyak yang begitu. Inilah yang macam-macam. Maka kita harus sadari dia tidak akan pernah menemukan kesempurnaan selama kita hidup di alam dunia. Yang menyempurnakan adalah hati kita dalam jalan hidup. Pandang betul yang penting
nggak ada. Karena itu yang dibutuhkan hanya kalau kita bertemu pada Nabi bertemu kedua. Bahkan pernah seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak jadi raja dan memiliki kekayaan? Jadi sahabat kenapa? Kemudian apa kata baginda? Yang pertama, aku menghargai pendahulu Nabi pendahulu yang pernah. Siapa? Nabi Sulaiman alaihi. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Rabb, jangan kau berikan kekayaan dan kemuliaan kepada yang lain selain aku yang bisa melebihi. Jadi tidak ada orang yang bisa melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sudah berdoa. Ya, alasannya pertama. Alasan yang kedua, baginda Rasulullah tidak seperti nabi-nabi kerajaan, bukan kebaikan berlimpah, karena dunia tidak ada nilai di hadapan Allah. Tidak. Nabi kan pernah ditawar, maukah kau jadikan dunia untukmu menjadi? Apa jawaban kita? Ya. Coba kalau Nabi bilang, ya lah umatnya hancur. Benar nggak? Dan Nabinya aja kagak mau umatnya berbuat. Benar. Contoh sekarang kita dengar ada gunung emas, kira-kira kita ke sono kagak? Pasti berlomba-lomba kan? Masa di orang-orang doang dapat, kita kagak kan begitu. Nabi aja nggak mau tapi umat ketika mendengar dapat ke Kalimantan kan harus berbondong-bondong orang untuk menggali tujuannya apa? Sebab Nabi untuk ngerem supaya jangan terlalu lanjut. Nabi kasih contoh, kalau saja Rasulnya tahu dengan ini kira-kira umat ini. Karena dalam sejarah umat-umat terdahulu itu disebutkan hapus dengan hancur mereka semua. Karena jika Nabi takut itu, yang paling aku takutkan sepeninggal aku adalah terbuka lebarnya ya dan dunia ini dihiasi. Itu yang paling aku takut. Sekarang aja di belum dibuka, umatnya udah kayak coba lihat ya umat Rasulullah udah kayak apa? Susah kita bedain antara umat Islam dengan non-Islam. Pakaiannya udah sama, cara makannya udah sama, etika bicaranya udah sama, akhlaknya aja juga udah lebih sedap lagi. Nah, itu yang Nabi takut. Bapak orang yang tertutup dengan dunia. Baik gampang sekarang. Orang lagi mabuk di orang, ingetin, terus sadar. Kenapa? Dia lagi asik dengan dunia. Tentang mabuk, ingetin dah supaya jangan mabuk. Kenapa? Karena dia lagi asik dengan dunia. Nah pada suatu saat ketika itu dunia dia dengan mengasihkan lagi buat dia benar nggak? Tukang mabok misalnya, dia baru sadar kalau livernya udah baru sadar kalau livernya belum rusak. Benar, tukang judi online pamannya nih, dia baru sadar ketika buat taruhan di dia kan selama masih ada tinggal detik juga benar. Tapi kalau udah nggak ada, nggak bisa bagi diingetin, udah sadar ya cewek, harus mau ditaruh, nah buat modal, benar. Sama semuanya yang menyadarkan adalah dirinya dia dalam situasi, paham ya?
layak disampaikan, dapat dipahami dan bermanfaat buat kita. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la